mulai tahun 1694 sampai 1778. Agak panjang umurnya ya, sekitar 80-an itu. Cirinya Voltaire adalah dia rasional skeptis. Filosof itu rata-rata skeptis. Filosof yang nggak skeptis itu biasanya filosof yang terus jadi teolog. Skeptis itu selalu bertanya, tidak gampang puas dengan jawabannya yang ada. Filosof yang rasional skeptis ya, filosof yang selalu menggugah. Apa iya sih harus begitu? Apa iya sih kok sampai segitunya? Itu skeptis. Terus perjuangannya Voltaire ya perjuangan rasionalitas, pengetahuan melawan ketidaktahuan, akal melawan takhayul, skeptis melawan dogmatis, melawan teologis. Jadi Voltaire ingin agar manusia memperbanyak wawasannya sedalam mungkin untuk membunuh yang namanya ketidaktahuan. Kalau bahasa Inggrisnya ignorance. Ignorance itu nggak sekedar nggak tahu tapi cuek. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, nggak tahu tapi nggak tahu kalau dia nggak tahu. Itu ignorance. Ini bahaya ya. Berarti orang ini bodoh tapi sombong, merasa dia pintar, nggak tahu tapi dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. Dijelaskan yang benar pun kadang-kadang ngeyel, masih merasa yo aku yang benar. Nah itu ketidaktahuan. Yang kedua akal melawan takhayul. Karena perjuangannya Voltaire adalah perjuangan melawan dominasi agama, dominasi gereja zaman itu. Agama itu kan banyak berisi takhayul-takhayul, mistisisme, bahasa Jawanya klenik. Jadi reason melawan superstition. Jadi takhayul itu kayak Yunani, kayak peradaban pra-Yunani yang filosofis, peradaban yang dimulai sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Itu peradaban mistis, peradaban mitologis, peradaban takhayul, menjawab segala persoalan dengan mitos. Kenapa kok nggak boleh ke Parangtritis pakai baju hijau biar Nyai Kidul nggak marah? Itu kan menjawab persoalan dengan mitos. Kalau ada perempatan kemudian di situ banyak sekali kecelakaan, kira-kira jawabannya apa? Di situ banyak hantunya. Itu jawaban mitos. Sehingga kalau kamu lewat situ biar nggak kecelakaan terus kamu model ini. Masa nggak tahu model itu berarti pamit biar penunggunya tahu kalau ada yang lewat. Kalau gitu saya nggak ngerti. Keluar lah model kayak gitu. Nah kalau kalian masih percaya kayak gitu berarti peradaban kita masih peradaban mitos. Berarti kita hidup 500 tahun sebelum Masehi. Ya sangat Yunani kuno. Dan sekarang masih kayak gitu ya, kita masih banyak yang mitos-mitos. Zaman saya kecil dulu kalau ada hujan, ada kilat, terus ada bledek besar itu simbah saya cerita. Jadi ada setan-setan itu juga kan nyari berita di langit. Nah terus karena langit itu tinggi, terus maka setannya ini sungguh-sungguhan. Apa sungguh-sungguhan? Kayak panjat pinang gitu, dia sungguh sampai ke atas. Tapi begitu di atas ketahuan sama malaikat, ayo mau nyari berita. Nah, setannya kan jengkel, sudah capek-capek sungguh-sungguhan ketahuan lagi. Akhirnya malaikatnya diece, jadi dilecehkan, dia melet-melet ke malaikat gitu. Nah ketika setannya melet-melet itu terus ada kilat. Nah itu setannya melet-melet. Terus malaikatnya kan marah, kurang ajar, melecehkan aku ya. Setannya yang melet-melet tadi dicambuk dua. Nah itulah petir. Jadi petir itu ketika malaikat mukuli setan. Makanya kamu hati-hati. Kalau ada kilat, kamu jangan dekat-dekat setan. Kamu ikut kena pukul malaikat. Nah itu berarti orang kesambar petir itu karena dia dekat sama setan. Nah itu kan jawaban itu logis. Sama kecil diceritain gitu
mesra yang luar biasa. Kalau kamu lihat bulan, itu kan ada gambar kayak gambar kuda itu, kayak gambar kuda yang loncat itu. Kalau bapak saya cerita, itu kuburannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu satu ketika dia naik kuda, nyenggol orang jualan minyak. Minyaknya jatuh, orangnya marah-marah. Oh ini minyak kamu jatuhin gimana? Aku beli mahal-mahal. Ya sudah, akhirnya minyak tanahnya diambil, diperes sampai minyaknya keluar lagi. Tanahnya marah-marah. Aku tidak ikut apa-apa, kamu peres, sakit tahu. Tanahnya diperes marah-marah. Awas ya, kamu kalau besok mati dikubur di sini tak jepit kayak kamu meres aku. Ali bin Abi Thalib kan takut. Jadi begitu Ali meninggal, pesan ke anaknya, nanti kalau aku meninggal jangan dikubur ya. Takut aku nanti kalau diperes. Begitu Ali meninggal, ditaruh di kuda, kudanya ditepuk, walari terus loncat sampai bulan itu. Maka di bulan itu ada gambar kayak kuda itu. Nah itu kan sebenarnya cerita gitu enak didengerin, tapi itu mitos. Jawaban-jawaban mitos terhadap realitas. Jadi sisi gelapnya bulan itu ditafsirkan Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau orang barat, sisi gelapnya bulan dark moon of dark side of moon, itu kan karena ada transformer di sana. Nah, itu bedanya mitosnya barat sama mitosnya timur kan itu. Kalau kita itu kerjanya Ali bin Abi Thalib, nah kalau bagi orang barat itu karena ada transformer. Nah itu perjuangannya Voltaire antara lain. Ayolah, kita dulu sudah bagus, jawaban-jawabannya sudah rasional, mendobrak mitologis. Begitu masuk ke abad tengah kok mitos lagi. Sekarang mitos-mitosnya pakai agama lagi, pakai zat super power namanya Tuhan, lebih dasar lagi, nggak bisa dibantah. Nah, terus dia perjuangkan pakai akal, manusia itu dengan akal kok. Dan yang ketiga, skeptis pada dogma. Karena dogma itu mandek, sementara hidup ini dinamis. Dogma mungkin benar, tapi tidak selalu relevan. Ini agak susah menjelaskannya. Mungkin benar, bisa ya, bisa enggak. Kamu yakin benar ya, tapi relevansinya harus selalu dicari. Karena kebenaran itu kadang-kadang kita sikapi sebagai permanen, sementara hidup kita itu dinamis. Jadi yang mandek, sementara yang dibahas ini adalah yang jalan. Antara yang mandek sama yang jalan harus imbang. Nah itu yang akal harus jalan di situ. Voltaire, kenapa dia terkenal populer luar biasa? Karena dia dalam tulisan-tulisannya sering pakai gaya satir. Satir itu apa ya, melecehkan satir, semakin untuk menggoda orang itu. Terus orangnya jelek, wah kamu cakep itu satir. Ya, dia satir pada agama dan fanatisme apapun. Dia satir pada pemerintah, pada kelompok bangsawan. Dia satir pada filosofi optimisme. Jadi filosofi optimisme tadi, bangsa Rousseau, bangsa Leibniz itu diketawain oleh Voltaire. Kita lihat nanti belakangan apa sih yang ada di pikirannya Voltaire. Kesini dulu, biar kamu kenal. Itulah wajahnya Voltaire. Nama aslinya François Marie Arouet. Bacanya gitu, makanya kamu bahasa Perancis dikit-dikit atau ya, yo, kamu ingat kita cari ucapan tunggu di dalam ya, François Marie Arouet namanya. Voltaire itu nama penanya kalau dia nulis, jangan salah. Voltaire itu, François Marie Arouet itu punya 175 nama pena. Bayangkan ya, berapa jumlah tulisan itu dia tak tulis semua atribut yang dilekatkan orang pada Voltaire. Dia penulis, dia satiris. Dia satiris itu karena karya-karyanya selalu satir. Sejarawan, banyak tulisannya tentang sejarah. Filosof, kritikus, terutama dari gereja.
Yang diperjuangkan adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan pemisahan agama dan negara, sekularisme. Tulisannya hampir dalam semua bentuk tulisan dan dalam semua bidang, ilmiah maupun fiksi. Itu Voltaire. Termasuk yang bentuk surat-surat. Kalau dalam biografinya dia nulis sekitar 20.000 lebih surat, menulis 2.000 lebih karya dalam bentuk buku dan pamflet. Dengan umurnya berapa, sekitar anggap aja sekitar 80-an. Karya terakhir yang dia tulis itu Candid. Candid itu ditulis ketika dia umur 65. Bayangkan orang bisa nulis 2.000 buku itu, kira-kira dia kapan tidurnya, kapan makannya. Padahal dia juga termasuk salah satu tokoh yang punya kisah cinta mengenaskan. Pacarnya kawin sama orang lain. Ya, jadi ya, kalian yang sampai diputus sama pacar tenang aja, siapa tahu besok jadi korban. Dan dia terkenal jenis Casanova, suka gonta-ganti perempuan, meskipun dia cinta sejatinya lepas. Itu Voltaire. Punya 175 nama pena. Yang paling terkenal ya Voltaire itu tadi. Orangnya unik, kalau ngomong sembarangan, suka melecehkan orang, ceplas-ceplos, jelek ya dibilang jelek. Wah, khas luar biasa. Sering dipukuli orang. Sampai masuk penjara 2 kali. Hampir semua tulisannya pernah dicekal. Karena ya itu mau melecehkan agama, melecehkan pemerintah, menertawakan filsafat. Makanya tadi tak bilang gayanya satir. Gaya satir itu ada 5 gaya satir itu. Ada generalisasi, ada pembalian, ada penyesatan logika, ada parodi, ada berlebih-lebihan. Itu satir. Ada generalisasi. Generalisasi itu dianggap sama semua. John, Roy, kan itu generalisasi. Indonesia, ramah, kan itu dianggap semua orang Indonesia ramah-ramah. Jadi itu tujuannya melecehkan. Kayak saya waktu ketemu orang Malaysia itu kan, pokoknya bagi orang Malaysia semua orang Indonesia itu Indon. Nah, Indon itu sebutan yang melecehkan kan, kalau di Malaysia Indon itu ya pokoknya levelnya TKW lah. Nah itu generalisasi. Pokoknya dianggap sama semua. Aslinya mana mas? Madura. Madura. Nah itu generalisasi. Sudah tergambar di kepalamu Madura itu apa? Itu generalisasi. Kadang-kadang satir pakai gaya generalisasi. Terus kebalikan. Melecehkan itu bisa jadi pakai kebalikannya. Gitu. IP-mu berapa sekarang? IP saya pak 1,2 pak. Wah, top. Sip. Jadi meskipun ngomong top sip itu kan tidak lucu, itu melecehkan gitu. Itu jenis satir. Kamu tiap hari makannya apa? Saya makannya tempe pak. Wah sehat, tenang aja sehat tempe itu. Nah itu kan kayak mucilnya jangan melecehkan. Apalagi ngomongnya sambil ketawa-ketawa kecil. Itu namanya reversal. Atau pakai logika yang sesat. Oh itu banyak, nanti belajar logika ya. Banyak logika itu sesat. Jadi bulat tapi ujungnya rumit. Ujungnya itu balik sendiri. Misalnya bilang semua orang Indonesia itu pembohong. Nah itu kan balik sendiri itu kan. Biasanya yang ngomong orang mana? Saya juga orang Indonesia. Berarti saya juga pembohong. Nah itu kan bulatnya di mana? Kalau saya juga pembohong, berarti yang tak omongkan kan bohong. Kalau yang tak omongkan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya ngomong semua orang Indonesia bohong, berarti kan kebalikannya. Berarti semua orang Indonesia jujur. Loh, tapi saya juga Indonesia kan? Berarti aku termasuk yang jujur dong.
Nah kalau aku yang jujur berarti yang tahu omongan tadi benar. Semua orang Indonesia berbohong bulut kan. Nah itu logika yang sesat. Banyak logika-logika yang sesat. Kalau kalian nggak hati-hati bisa kejebak. Setiap manusia mati, saya manusia, saya mati. Kalau itu mesti benar. Tapi kalau setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, maka saya salah logikanya. Makanya kamu, ya kapan-kapan kita ada sekolah mantek ya, biar nggak keliru mikir. Kamu sering ditipu, kalau di TV juga begitu. Kadang-kadang level omongan aja menentukan. Misalnya artis diwawancara, apa wis dangdut, artis dangdut goyang seronok diwawancara, Mbak kok mau sih goyang seronok, kan nggak boleh. Secara moral kan merusak. Ngapain sih ngurusin saya? Urusi dong yang besar-besar. Korupsi, pemerintah DPR yang curang, saya cuma goyang aja diurusi. Nah itu kan jawabannya seolah-olah benar, tapi ini keliru secara logika. Karena level ngomongnya beda sudah. Nah itu sering. Nah itu salah satu jenis satir itu kadang-kadang bermain-main dengan logika. Ada juga parodi. Kalau parodi kalian kenal lah, bikin fragmen lucu untuk menyindir, dibikin lucu-lucuan. Ya mungkin cerita tentang orang Jawa, cerita tentang orang Madura, itu sering jenisnya parodi. Itu sebenarnya satir untuk nyindir. Entah yang disindir Maduranya atau justru orang yang bukan Madura. Misalnya dulu, hati-hati loh, Suramadu itu tidak akan awet, karena sebentar lagi besinya mesti hilang semua. Nah itu kan itu kan nyindir satir. Jadi cerita itu parodi, bikin cerita lucu untuk ngomong tentang realitas. Ada juga yang understatement atau overstatement. Jadi itu berlebihan. Kalau understatement itu bikin pernyataan mengecilkan. Kalau overstatement itu bikin pernyataan melebihkan. Understatement itu misalnya, mari silahkan mampir ke gubuk saya. Nah itu understatement. Kalau overstatement itu tenang aja, semua orang mendukung Anda. Ya, itu overstatement. Jadi membesar-besarkan rakyat di belakang kita, Pak, tenang aja. Itu overstatement. Jadi dari mana ngerti rakyat di belakang kita itu? Kapan penelitiannya? Kan nggak ada. Nah, itu overstatement berlebihan. Nggak mungkin. Loh, di TV itu kan banyak. Kalau sama musuhnya di understatement, sama dirinya sendiri di overstatement. Membesarkan dirinya, melecehkan yang lain. Nah itu jenisnya satir. Exaggeration, parody, incongruity, reversal, generalization. Yang ngerti sastra pasti ngerti. Dan memang Voltaire ini lebih dikenal di dunia sastra. Meskipun ketika dia masuk ke dunia sastra dimarahi habis-habisan sama orang tuanya. Katanya bapaknya, Le, sastra itu kerjaannya orang yang males. Nanti dia membebani keluarga dan akhirnya mati kelaparan. Jadi jangan mengandalkan pekerjaan jadi sastrawan. Menulis itu nggak bisa dijadikan andalan. Nah itu marah-marahnya bapaknya. Ya masuk akal. Cuma kan Voltaire bukan cuma penulis, karena di balik sisi penulisnya dia orang yang sangat berkualitas. Jadi dia selalu ada dalam semua pertemuan-pertemuannya para filosof, pertemuan-pertemuannya para bangsawan, karena dia memang sangat terkenal pada zamannya. Jadi suatu ketika dia ada pertemuan kelompok apa? Pokoknya kelompok yang suka telanjang, kelompok nudis. Dia diundang oleh kelompok orang yang suka telanjang, suka seks bebas lah. Dan dia datang. Tapi pertemuan selanjutnya ketika diundang lagi, dia nggak datang. Ketika ditanya orang, lo kemarin kamu datang, kok sekarang nggak datang lagi? Kalau saya sekali datang ke sana, itu menunjukkan bahwa saya filosof. Kalau 2 kali saya datang ke sana, itu berarti saya sudah jadi germo. Karena dia ingin tahu, filosof itu kan ingin tahu. Jadi diundang pertama dia datang, pengen ngerti kayak apa sih klub orang yang suka seks bebas itu. Nah itu datang.
Cuma di undang kedua dia nggak ada, sudah ngerti. Kalau dia masih datang ke sana ya berarti dia termasuk kelompok mereka. Kan dia awalnya kan cuma ingin meneliti, bukan ingin ikut-ikutan. Makanya dalam agama itu kan laka al-ula wa al-ikas, kami dan seterusnya. Jadi yang pertama itu anugerah, yang selanjutnya jadi dosa. Jadi kalau lihat perempuan jangan cepat-cepat noleh, biar pertama terus. Kalau cepat-cepat noleh sudah jadi kedua sudah nggak boleh. Begitu lihat kamu pantengin terus. Nah, kalau begitu kamu noleh sudah jadi yang kedua sudah nggak boleh.